ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang cerah ini. Kita berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya, serta menganugerahkan kepada kita rahmat dan selalu membimbing kita di atas petunjuk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan, meneguhkan kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tema kita di siang hari ini, sebagiannya ada yang mengatakan agak seram. Ya. Judulnya kaum Syiah menentang Allah. Ini agak mengerikan katanya. Ya. Dan itu memang penyebutan hakikat, dan apa yang saya akan sampaikan di pertemuan ini itu hanya poin-poin pembahasan yang disebutkan oleh salah seorang ulama Irak yang hidup dari tahun 1235 Hijriah hingga tahun 1299 Hijriah. Al-Allama Ibrahim Fasih Ibn Sun'atillah Sadruddin Al-Haidari, itu nama beliau. Beliau menulis kitab judulnya An-Nukatus Syani'ah fi bayani al-khilaf bain Allah Ta'ala wa Syiah. Ya. Jadi kalau saya terjemahkan judul buku ini, poin-poin yang mengerikan, penjelasan tentang bagaimana kaum Syiah menentang Allah. Jadi judul bukunya An-Nukatus Syani'ah fi bayani al-khilaf bain Allah Ta'ala wa Syiah. Poin-poin asy-syani'ah yang mengerikan. Syani' itu dalam bahasa Arab sesuatu yang sangat keji, yang sangat tidak baik. Ya. Penjelasan tentang bagaimana Syiah menyelisihi Allah atau menentang Allah. Beliau menyebutkan di dalam buku ini ada 35 poin pembahasan.
Dan 35 poin pembahasan ini, beliau hanya menerangkan Allah berfirman begini di dalam Al-Quran, kaum Syiah malah menentang begini. Iya. Jadi semuanya beliau bawakan dengan bukti. Ada ayat Al-Qur'annya, dan ada keterangan bagaimana keyakinan kaum Syiah. Dan sebelum saya masuk di dalam pembahasan, saya ingin menjelaskan di sini beberapa pendahuluan. Pendahuluan yang pertama terkait dengan masalah pentingnya membela agama dan menjaga kemurnian agama. Iya. Agama ini harus selalu dijaga dari kemurniannya, dari keasliannya, dan dari segala hal yang bisa mencemarkannya dan membahayakannya. Iya. Karena itu kata sebagian ulama, kalau ingin melihat kekuatan umat Islam, jangan melihat mereka dari sisi berdesak-desakan hadir di masjid, berdesak-desakan di dalam sebuah ketaatan, tapi lihat di mana kecemburuan mereka terhadap agama mereka dan bagaimana penjagaan mereka terhadap pokok-pokok keyakinan di dalam agama. Iya. Dan ini di masa sekarang ini banyak lapisan dari manusia, sebagiannya dari anak-anak umat Islam yang disesatkan jalannya, dan sebagiannya lagi dari kaum munafikin yang memendam kekafiran tetapi menampakkan keislaman, dan sebagiannya lagi orang-orang yang menyusup di tengah umat Islam yang ingin merusak. Muncullah kelompok-kelompok yang terang-terangan ingin merubah ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara aksioma yang disepakati di dalam agama, perkara yang tidak ada silang pendapat di tengah umat Islam. Maka memelihara agama di dalam hal ini, itulah tugasnya orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan bagaimana pada setiap generasi itu ada golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam uduluhum, orang-orang yang adil di tengah mereka, menegakkan keadilan. Tugas mereka yamfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Dia menolak dari agama, menjaga agama dari tahrif, penyelewengan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Ya. Kemudian mereka juga menjaga agama ini dari jalannya ahlul batil, orang-orang yang di atas kebatilan. Dan yang ketiga, mereka ini menjaga agama dari takwilnya orang-orang jahil yang menafsirkan agama seenaknya, sembarangan. Iya. Dan ini tiga penyakit secara umum adalah hal yang hendaknya diperbaiki. Dan ini kesempatan-kesempatan yang berharga, apalagi kita masuk di bulan Muharram seperti ini. Itu biasanya ada orang-orang yang menampilkan perkara-perkara aneh, didukung oleh banyak pihak. Ya, biasanya kalau ada media yang banyak menampilkan kegiatan-kegiatan orang-orang Syiah, ini media-media harus kita waspadai. Iya. Karena banyak dari media-media ini dalam masalah pemberitaan dan seterusnya itu selalu menampilkan berita-berita yang memuji Syiah, mendukung mereka atau yang semisal dengan itu, menyembunyikan dari bahaya dan keonarannya di tengah
umat Islam. Padahal segala bentuk keonaran yang ada sekarang ini di alam Islami itu asalnya dari kelompok Syiah ini. Apakah secara langsung atau secara pendanaan atau yang semisal dengan itu. Baik, nanti saya akan terangkan bahwa di banyak pemikiran kaum Syiah ini itu kadang lebih berbahaya daripada hal-hal yang sekarang ini banyak diwaspadai oleh umat Islam. Ya, kita memerangi terorisme, radikalisme, orang-orang yang melakukan peledakan, pengeboman. Ternyata pemikiran orang-orang ini yang telah kita terangkan kebatilan dan kesesatannya, ketika dibandingkan dengan pemikiran kaum Syiah, maka pemikiran kaum Syiah lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada hal tersebut. Dan mungkin sebagiannya akan saya uraikan nanti. Kemudian yang kedua, sering ada yang bertanya, karena dia dengar dari sebagian orang yang dipandang, dianggap tokoh, dan kadang didengar ucapannya, katanya Syiah ini adalah bagian dari umat Islam. Dia kalau di madhab fikih, itu seperti salah satu madhab, sama dengan madhab Imam 4. Iya. Nah, ini dari ucapan-ucapan yang menyesatkan. Dari ucapan-ucapan yang menyesatkan. Kalau ada yang berucap seperti itu, kalau dia bukan orang yang tertipu oleh Syiah, maka dia adalah Syiah benaran atau orang yang menyamar supaya tidak kelihatan Syiahnya. Iya. Kadang-kadang yang berucap seperti itu, yang membela Syiah dan seterusnya, kalau ditanya kamu Syiah atau bukan? Dia bilang, saya bukan Syiah. Ya. Bukan Syiah. Bukan Syiah tapi nulis buku. Pembelaan terhadap apa? Terhadap Syiah. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh umat Islam. Ya, kalau ingin bertanya, bagaimana sikap ulama Islam di dalam hal tersebut, baca saja di buku-buku akidah. Buku-buku akidah umat Islam itu alhamdulillah terjaga hingga hari ini. Terpelihara dengan sanad periwayatan. Bersambung dari guru kepada seorang guru sampai kepada imam yang mengucapkan akidah tersebut. Dari imam itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara akidah adalah hal yang disepakati. Para ulama dari masa ke masa menukilnya. Tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Iya. Termasuk mereka berbicara tentang Syiah ini. Belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam ada yang memuji kelompok Syiah. Itu belum pernah ada di dalam sejarah ulama Islam. Yang adalah celaan. Iya. Saya sebutkan beberapa nama ulama yang mencela Syiah. Yang pertama Alqamah bin Qais An-Nakhai Al-Kufi. Ini orang Kufah. Beliau dari ulama Kufah. Wafat di tahun 62 Hijriah. Ini dari ulama tabi'in. Iya. Dan dimaklumi bahwa Syiah itu sudah mulai kelihatan di akhir khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Abdullah bin Saba itu menampilkan dari keyakinan Syiah ini, maka Ali bin Abi Thalib ingin membakar mereka. Iya. Tapi sebelum hal itu dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Saba melarikan diri. Ini Abdullah bin Saba kalau ketemu orang Syiah bilang, "Oh, itu cuma dongengnya ahli sunnah itu." Abdullah bin Saba itu sosok fiktif katanya. Tidak ada itu Abdullah bin Saba. Nah, kalau dapat orang Syiah berucap seperti itu jurus taqiyah orang Syiah. Ya, kita akan dengar mungkin ya, dan mungkin di buku saku yang antum baca itu ada akidah taqiyah orang Syiah. Orang Syiah itu kalau dia berdusta, bagi mereka dapat pahala. Itu bagian dari agama. Jadi kalau ditanya keyakinan kamu begini, dia takut keyakinannya diketahui orang, boleh dia dusta.
Oh enggak begitu. Nah, kalau dia berdusta, itu dapat pahala bagi orang Syiah. Karena taqiyah itu 9/10 dari agama di kalangan orang Syiah. Iya. Itu ada di buku-buku mereka. Iya. Ini saya berucap tentang Syiah bukan dari diri saya. Dari orang Syiah sendiri, keyakinan mereka. Dari keyakinan mereka. Baik. Jadi kalau ada yang bela-bela Syiah, tanya saja. Bapak bela Syiah ini dari mana? Pernah baca buku-bukunya atau tidak? Biasanya yang bela-bela Syiah itu dia tidak baca buku-buku orang Syiah. Seperti ada buku yang beredar sudah lama. Judulnya Syiah Sunnah, Syiah Sunni bergandengan tangan. Mungkinkah? Ya. Ini si penulis buku, kalau dilihat referensinya di akhir bukunya, itu tidak ada rujukan aslinya. Buku Syiah di situ tidak ada. Rujukan aslinya orang Syiah. Buku-buku asli orang Syiah itu ada. Ya, tercetak. Kemudian mirisnya dia juga memperbandingkan dengan ahli sunnah. Dia merujuk ke buku-buku aslinya, ahli sunnah juga tidak ada. Dia hanya menukil dari guru-gurunya yang dia belajar di Mesir. Guru kami berkata begini. Jelas ya? Maka ini namanya orang yang sembarangan. Kalau ingin tahu tentang akidah Syiah, baca dari buku-buku mereka. Baca dari buku-buku mereka. Para ulama yang menulis tentang akidah Syiah, itu kadang ada yang memiliki perpustakaan, semua buku Syiah di situ ada lengkap. Bahkan mungkin orang Syiah sendiri tidak punya perpustakaan seperti itu. Iya. Ada yang dia langsung datang ke Iran. Dia duduk langsung di sana, pergi ke Qum. Dia bertanya langsung ke ulama-ulama dan tokoh-tokohnya. Dia baca dari buku-buku Syiah. Kemudian setelah itu dia singkap hakikat dari akidah Syiah Itsna Asyariyah. Itu ada sebagian buku ditulis dalam bahasa Arab dalam hal itu. Iya. Jadi harus diketahui bahwa para ulama yang menulis tentang Syiah itu tidak ada yang bercerita omong kosong. Mereka bercerita sesuatu yang memang mereka ambil dari sumber-sumber asli. Rujukan pokoknya orang Syiah. Rujukan dasarnya orang Syiah. Iya. Baik. Jadi Imam Alqamah bin Qais An-Nakhai, beliau ini dari ulama Kufah ya. Dari ulama Kufah. Ya, Kufah ini dimaklumi di Baghdad waktu itu, di masa itu mereka menganggap bahwa dirinya pendukung Ali bin Abi Thalib. Banyak dari orang-orang Syiah. Sampai Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, beliau terbunuh di Karbala, yang membunuhnya adalah orang Syiah. Dan sebab terbunuhnya juga orang Syiah, pengkhianatan orang-orang Syiah. Iya. Dan ini termasuk aneh bin ajaibnya orang Syiah. Kalau dikumpul dari keajaiban-keajaiban mereka, jadi Al-Husain bin Ali ini radhiyallahu anhuma, beliau disurati. Jadi ketika pada tahun 60 Hijriah Yazid bin Muawiyah dibeat, maka waktu itu Abdullah bin Zubair dan Al-Husain bin Ali belum ikut membeat. Belum ikut apa? Membeat. Maka keduanya keluar dari kota Madinah. Abdullah bin Zubair ke Mekah, adapun Al-Husain dikirimi surat oleh penduduk Kufah. Bayangkan dari Kufah ke Madinah disurati. Sampai surat yang berkumpul di Al-Husain itu lebih dari 500 surat. Iya. Maka Al-Husain mengirim keponakannya ke Kufah untuk mengecek kepastian. Orang-orang Kufah berkata, "Wahai Al-Husain, kami di sini belum berbeat. Datanglah kemari, kami akan menyerahkan beat kami kepada engkau, mengangkat engkau sebagai pemimpin." Nah, itu janjinya orang Kufah. Maka beliau kirim keponakannya, Muslim namanya, untuk berangkat ke Kufah, mengecek kebenarannya. Sampai di sana disambut oleh beribu-ribu orang. Ya.
Dan dia sudah menyangka bahwa ini orang-orang Kufah serius. Maka dia pun menulis surat kepada Al-Husain. Maka Al-Husain pun berangkat ke Kufah waktu itu. Tapi di tengah jalan, kejadian yang terjadi di Kufah itu didengar oleh Yazid bin Muawiyah. Maka beliau mengirim utusan ke Kufah untuk mengecek kebenaran berita itu. Nah, begitu datang utusan dari Khalifah Yazid bin Muawiyah waktu itu, mereka pun takut. Akhirnya orang-orang Syiah ini semuanya pada mundur. Ya, tadinya jumlahnya ribuan berubah menjadi berapa puluh, akhirnya tidak tersisa kecuali keponakan Husain saja. Maka keponakannya pun menulis surat kepada Al-Husain, dan Husain di tengah jalan agar supaya kembali. Karena orang-orang Kufah ini ternyata pengkhianat. Iya, ternyata pengkhianat. Al-Husain radhiyallahu taala anhu sebenarnya sudah mau kembali. Beliau ingin kembali atau beliau ingin agar supaya berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Tapi akhirnya beliau terbunuh di Karbala oleh orang-orang Kufah itu juga. Tidak ada campur tangan Yazid bin Muawiyah di dalam pembunuhan siapa? Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Dan ini ceritanya, kisahnya itu juga ada di dalam buku-buku Syiah. Orang-orang Syiah juga mengakui. Iya. Jelas ya? Tapi dari kedunguan orang Syiah ini, tanggal 10 Muharram tempat waktu terbunuhnya Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, itu dijadikan oleh mereka sebagai waktu untuk berkabung. Waktu untuk berkabung. Nah, dibuatlah hadits-hadits palsu di situ. Siapa yang menangis di hari terbunuhnya Al-Husain, maka dia dapat pahala begini, diharamkan dari api neraka, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat ya antiknya orang Syiah ini. Sudah dia menjadi penyebab, mereka yang berkhianat, mereka yang membunuh Al-Husain, mereka juga yang bikin acara lagi tanggal 10 Muharram. Ya, untuk hal tersebut. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ikut-ikut memperingati haulnya atau terbunuhnya Husain di tanggal 10 Muharram, ya, itu terlihat ya sebagian kiai dari ormas tertentu ya hadir di situ, memberi sambutan, memberi kalimat. Ini Syiah tidak berani mengatakan dirinya Syiah. Ya, jelas ya? Hal-hal yang seperti ini perlu diwaspadai. Kita akan terangkan kenapa saya agak jelas masalah Syiah ini, karena di negeri kita sendiri, MUI telah mengeluarkan fatwa resmi tentang kesesatan Syiah. Dan untuk pemerintahan kita di kota Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, itu sudah ada surat edaran dari pemerintah tahun 2017 tentang kesesatan kelompok Syiah ini. Maka ini acara bagian dari menindaklanjuti amanat tersebut untuk menerangkan tentang bahaya kelompok Syiah ini. Jadi saya sebutkan beberapa ulama yang menjelaskan kesesatan kelompok Syiah. Alqamah bin Qais An-Nakhai tadi wafat pada tahun 62 Hijriah. Iya. Beliau berkata, "Laqad qalat hadhihi syi'atu fi Aliyin kama qalatin Nasara fi Isa bin Maryam." Sungguh kaum Syiah ini telah berlaku ekstrim terhadap Ali radhiyallahu anhu sebagaimana kaum Nasara berlaku ekstrim terhadap Isa bin Maryam. Iya. Ini dari masa itu sudah ditangkap ya, bagaimana kesesatan kelompok Syiah di situ. Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi wafat pada tahun 105 Hijriah, imam besar di masanya dari Imam Tabi'in. Beliau berkata, "Ma ra'aitu qauman ahmaqa minasy-Syiah." Kata beliau, saya tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih dungu dari kelompok Syiah. Iya. Sampai beliau berkata kalau Syiah itu dari hewan ternak, maka dia itu adalah keledai. Kalau dia dari burung-burung, dia adalah burung rukham. Tahu burung rukham? Burung pemakan kotoran. Iya. Baik. Dan beliau katakan, saya melihat kepada seluruh pemikiran-pemikiran sesat yang pernah muncul. Tapi saya tidak pernah, dan saya juga, kata Amir bin Syarahil, saya juga sudah ketemu dengan orang-orang yang berpemikiran sesat itu. Saya jajaki pendapat mereka. Dan saya tidak melihat ada suatu kaum yang akalnya lebih pendek
dari kaum Syiah Al-Khashabiyah. Ini ada satu kelompok Syiah Khashabiyah. Ya, ini yang beliau komentari. Ada Talha bin Musarrif wafat pada tahun 112 Hijriah. Ada Imam Abu Hanifah Muhammad ibn Nu'man. Bukan Imam Abu Hanifah yang terkenal ya, ini lain lagi. Muhammad ibn Nu'man wafat pada tahun 150 Hijriah. Iya. Ada Mis'ar bin Kidam. Iya. Mis'ar bin Kidam ini pernah ketemu dengan orang Syiah Rafidhah. Ingin bertanya kepada dia. Maka Mis'ar bin Kidam rahimahullah berkata kepadanya, pergi, minggir. Ya, kamu ini syaitan. Jangan ada di depan saya. Jelas ya? Baik. Ini semuanya ada ya riwayat-riwayatnya di dalam buku-buku. Yang saya nukil itu di dalam riwayat-riwayat di buku yang memiliki sanad periwayatan. Imam Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsauri rahimahullah wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa ketika ditanya orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, maka beliau berkata dia kafirun billahil azim. Dia kafir kepada Allah al-azim. Ditanya, apakah boleh disolati jenazahnya? Kata beliau, la wala karama. Tidak boleh. Tidak ada kemuliaan bagi dia sama sekali. Iya. Imam Malik bin Anas. Imam Malik berkata, alladhi yashtumu ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahum sahmun atau nasibun fil Islam. Kata Imam Malik rahimahullah, orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada bagian bagi dia di dalam keislaman. Iya. Dan ketika ditanya tentang Syiah Rafidhah, Imam Malik berkata, la tukallimhum wa la tarwi anhum fa innahum yakdzibun. Jangan kalian berbicara dengan orang Syiah dan jangan kalian meriwayatkan darinya. Karena orang-orang Syiah ini berdusta. Orang-orang Syiah ini berdusta. Imam Ya'qub bin Ibrahim Al-Fasawi, Abu Yusuf. Ya. Ini nama-nama imam terkenal ya, cuman kita saja yang di masa ini karena jarang terdengar ya, makanya kelihatannya asing. Biasanya kita dengarnya Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya ya. Padahal imam-imam ini nama-namanya di masa itu semisal dengan imam-imam tadi. Mungkin dia lebih terkenal malah kadang. Ya. Ya'qub bin Ibrahim berkata, la usalli khalfa Jahmi wala Rafidh wala Qadari. Saya tidak akan salat di belakang orang yang menganut pemikiran Jahmiyah, pemikiran Syiah Rafidhah, pemikiran Qadariyah. Iya. Imam Abdurrahman bin Mahdi, beliau katakan ada dua agama yang bukan Islam. Jahmiyah dan Rafidhah, Syiah Rafidhah. Jadi Syiah itu kalau dibahasakan di masa dahulu yang mereka inginkan adalah Rafidhah. Dan asalnya kalau digunakan kata Syiah, artinya Syiah Rafidhah, itu istilah. Asal istilah penggunaan. Jelas ya? Dan orang-orang Syiah sendiri memahami istilah tersebut. Dari kalangan mereka, kalau mereka katakan Syiah, itu artinya orang Syiah apa? Syiah Rafidhah. Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau berkata, lam ara ahadan min ashabil ahwa akdzaba fid da'wa wala asyhada bizzur min ar-Rafidhah. Kata beliau, saya tidak pernah melihat seorang pun dari pengekor hawa nafsu yang lebih dusta dalam pengakuan dan lebih banyak bersaksi palsu melebihi orang-orang Syiah Rafidhah. Ini Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ada Yazid bin Harun, ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada Imam Al-Humaydi, guru Al-Bukhari. Iya. Kemudian ada Al-Qasim bin Salam. Ada Ahmad bin Yunus. Ada Imam Ahmad. Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Ma urahu alal Islam." Saya melihat dia tidak di atas keislaman. Dan ketika beliau ditanya oleh orang yang bertetangga dengan Syiah, apakah dia boleh memberi salam kepada Syiah tetangganya ini? Kata Imam Ahmad apa? La. Iya. Jangan dia memberi salam. Terus kalau dia diberi salam, kata Imam Ahmad, wa idza sallama alaihi la yuraddu alaihi.
Kalau Syiahnya beri salam kepadanya, jangan dia jawab salamnya. Itu kata siapa? Imam Ahmad. Oh, ini di masa sekarang ini Imam Ahmad terlalu ekstrim, radikal. Hah? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya para imam, para ulama itu, mereka tidak ada ekstrim. Tapi kita di masa ini yang terdidik memang cengeng. Ya, akhirnya hal-hal yang seperti itu berat bagi kita dalam hal ini. Karena dia hanya memikirkan maslahat terkait dengan dirinya, dengan orang lain. Dia tidak berpikir tentang maslahat agama. Padahal kalau dia terapkan hal yang seperti ini misalnya kepada sebagian orang yang menyimpan pemikirannya, mungkin itu akan mengena untuk dirinya, dia akan introspeksi diri. Ya, kalau tidak itu akan menjadi pelajaran juga bagi orang lain, bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bagus pemikirannya. Jelas ya? Baik, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, Ma ubali sallaitu khalfa Jahmi Ar-Rafidi am sallaitu khalfa al-Yahudi wan Nasara. Ya, kata Al-Bukhari, itu enggak ada perbedaan bagi saya. Salat di belakang Jahmiyah, salat di belakang orang Syiah Rafidah, salat di belakang Yahudi atau di belakang Nasara, enggak ada bedanya bagi saya, kata Al-Bukhari. Sama saya. Semuanya tidak syah. Tidak diberi salam kepada mereka semua. Tidak dikunjungi orang sakitnya. Tidak dinikahkan. Tidak disaksikan jenazahnya. Dan tidak dimakan sembelihannya. Kalau menyembelih tidak dimakan sembelihannya. Kenapa orang Syiah dan orang Syiah Rafidah tidak disembelih, tidak dimakan sembelihannya? Ya, sebab mereka kafir, bukan Yahudi Nasara. Yang dimakan sembelihannya itu Yahudi dan apa? Nasara. Baik. Imam Abu Zur'a Ar-Razi. Ini selevel semasa dengan Imam Al-Bukhari. Demikian pula Imam Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Ya, Imam Al-Barbahari. Ini saya sebutkan banyak imam di sini. Ya, ada 26 imam. Ada makalah yang saya tulis tentang komentar ulama Islam tentang Syiah. Jadi sengaja saya bawakannya komentar ulama Islam. Jadi kalau ada yang berkata bahwa Syiah ini ya, dia madhab seperti madhab fikih, atau Syiah ini ada silam pendapat, atau Syiah ini begini dan begitu, ya, kita sudah tahu ini ulama Islam. Mereka yang paling dipegang ucapannya di tengah umat Islam. Dan mereka dikenal dengan kejujuran. Dan begitu sikap mereka terhadap Syiah tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan keyakinan orang-orang Syiah. Ya. Keyakinan, kalau kita membahas tentang keyakinan, ya, tidak dibolehkan, tidak dihalalkan kita mengungkap keyakinan orang kecuali dengan bukti. Sebab kalau seorang berbicara tanpa bukti, itu artinya dia berdusta atau menuduh orang lain dengan tuduhan yang palsu. Dan ini semuanya dosa besar. Ini semuanya dosa besar. Karena itu para ulama ahlul ilm, orang-orang yang berbicara tentang ilmu, ketika mereka mengkritik Syiah, itu bukan berdasarkan desas-desus atau rumor atau informasi yang beredar dan seterusnya, tapi mereka membahas tentang pemikiran Syiah dari buku-buku mereka sendiri, dari keyakinan mereka. Iya. Dan ini lengkap di dalam perpustakaan kita, di dalam buku-buku yang dipegang oleh umat Islam tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok yang pernah muncul di dalam sejarah, itu ada. Ditulis buku-buku khusus dalam hal itu. Jangankan kelompok Syiah, ya, kelompok yang lainnya juga ada. Apa saja dari kelompok yang muncul itu dicatat oleh para ulama. Ada yang muncul dengan pemikiran ini, pendirinya namanya ini, ya, pemahamannya begini dan begini. Jadi itu dicatat di dalam sejarah. Jelas ya? Jadi referensi di dalam memahami keyakinan Syiah itu ada dua. Yang pertama buku-buku orang Syiah sendiri. Kemudian yang kedua nukilan-nukilan para ulama yang terpercaya yang menerangkan bahwa itu adalah keyakinannya orang Syiah. Ya, kalau suatu hari orang Syiah berdusta itu bukan keyakinan kami, enggak, ini sudah dinukil.
sudah diterangkan oleh alim fulan dan fulan. Ya, mereka mengatakan bahwa ini adalah pemahamannya orang Syiah. Dan ini terpercaya dalam penukilan. Ya. Maka ini dua referensi di dalam menjelaskan dari mana datangnya akidah Syiah ini. Baik, di sini saya akan bacakan dari uraian penulis rahimahullahu taala Syekh Sadruddin Al-Haidari, ya, tentang bagaimana kelompok Syiah ini menentang Allah. Jadi beliau sebutkan di sini ada 35 poin. Ya, 35 poin ini bukan pembatasan. Karena beliau juga hanya berbicara seputar masalah kedudukan Nabi, kedudukan istri-istri Nabi, kedudukan para sahabat, kedudukan Ahlul Bait. Pembicaraannya seputar itu. Iya. Beliau tidak bahas seluruh keyakinan orang Syiah. Seperti akidah al-bada, ya, akidah raja, ya. Itu tidak dibahas oleh beliau. Baik. Karena itu beliau sendiri mengatakan di akhir pembahasannya ketika selesai membawakan 35 poin, ya. Kata beliau, wa ghairi dzalika minal mukhalafat, dan selain daripada itu dari penentangan-penentangan yang dilakukan oleh orang Syiah allati la tuhsah, yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Ya. Jadi kata beliau, siapa yang membaca Al-Qur'an dan memperhatikan Al-Qur'an dengan seksama, kemudian dia melihat ke dalam buku-buku orang Syiah, dia lihat ke buku-buku orang Syiah, maka dia akan ketemukan dari igauan-igauan dan kedustaan orang Syiah itu. Dan dia akan menemukan berbagai penentangan mereka, penyelisihan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala dalam hukum, dalam akidah, dalam sirah, dalam berita, dalam jarh wa ta'dil. Ya. Karena madhab mereka dibangun di atas sikap ekstrim terhadap Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya. Baik, ini ucapan penulis rahimahullah di akhir pembahasannya. Baik. Poin yang pertama yang beliau terangkan di sini, bagaimana kaum Syiah itu menentang Allah. Yang pertama, kata Syekh rahimahullah, beliau jelaskan bahwa perbuatan hamba seluruhnya, seluruh perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk, seluruh perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Dan terjadi dengan kehendak Allah dan dengan kemampuan Allah. Ya, lalu beliau bawakan ayat-ayat. Allah khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan amalan kalian. Juga firman Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Qulillahu khaliqu kulli syai', katakanlah dialah Allah yang maha mencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia yang maha satu lagi maha berkuasa. Beliau bawakan ayat-ayat yang lainnya. Ya, ada banyak ayat ya beliau bawakan. Baik. Demikian pula setelah itu beliau katakan bahwa seluruh ayat-ayat ini menjelaskan bahwa segala kebaikan yang terjadi itu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Lalu beliau terangkan ya tentang apa yang terjadi itu, musibah pun yang menimpa itu dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bawakan juga bagaimana ya kejadian-kejadian yang terjadi itu semua dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, poin terakhirnya beliau terangkan bahwa orang Syiah menyelisihi seluruh hal tersebut. Orang Syiah menentangnya. Mereka katakan bahwa perbuatan hamba itu muncul dari diri mereka sendiri. Mereka yang mengadakannya. Perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah, tapi mereka yang mengadakannya, mereka yang memberi ta'thir, pengaruh dengan sendirinya. Ini secara keyakinan ini mirip dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Iya. Tapi orang Syiah di dalam hal ini,
Orang-orang Syiah Rafidhah ini punya keyakinan yang lebih dahsyat daripada itu. Iya. Baik. Karena bagi mereka tauhid itu bukan hal yang penting bagi mereka. Bukan hal yang penting. Karena itu menyembah kuburan, mengagungkan kuburan itu salah satu ajarannya orang Syiah. Salah satu ajarannya orang Syiah. Sampai ada di riwayat-riwayat mereka. Ini salah seorang rujukan Syiah namanya Al-Mufid dalam kitab Al-Irsyad. Ya. Dia membawakan riwayat, katanya riwayatnya dusta ya tentunya. Dia sandarkan kepada Nabi. Katanya Nabi berkata, Ziyaratul Husain alaihi salam ta'dilu mi'ata hajjah. Mi'ata hajjatin mabrura wa mi'ata umratin mutaqabbalah. Berziarah ke kuburan Husain itu senilai dengan 100 haji mabrur dan 100 umrah yang diterima. Masya Allah, banyak-banyak aja ziarah ke kuburan Husain. Ya. Baik. Salah seorang rujukan Syiah yang paling tersohor namanya Al-Majlisi. Al-Majlisi ini punya banyak kitab ya. Ya, dan di masa Syiah belakangan itu tidak ada ulama Syiah yang lebih mumpuni dari Al-Majlisi ini. Dia nulis buku itu puluhan jilid tentang madhab Syiah. Makanya jadi rujukan dia. Rujukan mereka sekali, Al-Majlisi ini. Salah satu bukunya yang bernama Jala'ul Uyun, Al-Majlisi berkata, dia nukil dari Muhammad Al-Bakir, bahwa Muhammad Al-Bakir berkata, la yakhruju qatratu ma'i bukain ala Al-Husain illa wa yaghfirullahu dhunubahu walau kana mithla zabadil bahar. Katanya tidak ada satu tetes air tangisan yang menetes karena dia menangisi Husain kecuali Allah akan ampuni dosa-dosanya walaupun seperti buih lautan. Ya, kalau dia menangis satu tetes saja diampuni semua dosa-dosanya walaupun seperti apa? Buih lautan. Iya. Jadi banyak sekali ya riwayat-riwayat mereka seputar hal ini. Baik. Jadi orang Syiah menyelisih hal itu. Allah terangkan bahwa Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan makhluk, mengadakan. Kalau mereka tidak. Orang Syiah itu ada yang berkata bahwa Ali radhiyallahu taala anhu, Ali itu yang menentukan rezeki hamba. Ali yang menakdirkan rezeki hamba itu. Makanya kadang orang Syiah itu, iya, orang Syiah itu kadang dia ragu, yang mencipta ini Allah atau Ali bin Abi Thalib. Iya. Karena itu salah seorang Syiah ada yang pernah berkata, ya, ada yang berkata dalam sebuah bait syair. Dia katakan, kafa bi aliyin fakhran huduthu syakki fihi annahu Allah. Katanya cukuplah keagungannya Ali bin Abi Thalib karena terjadi keraguan apakah Allah itu adalah Ali atau bukan. Nah, itu cukup keutamaannya Ali katanya. Karena terjadi keraguan apakah Ali ini adalah Allah. Iya. Maka ahli sunnah membalas bait syair ini. Dia katakan yamutur rafidhi gaidan. Ya. Wa yamutur rafidhi wa huwa la yadri Allahu rabbuhu am rabbuhu Allah. Syiah Rafidhah ini dia mati dalam keadaan dia tidak tahu Rabbnya adalah Allah atau Ali adalah Rabbnya. Nah, itu Syiah Rafidhah. Begitu kondisi dan keadaan mereka. Iya. Ya saya sebutkan di buku ini yang dibagikan. Ini ulama Syiah bercerita tentang agama mereka sendiri. Saya sebutkan riwayatnya dari buku-buku mereka, judul-judul bab. Sampai ada sebagian yang mendengar suara petir, dia takwil bahwa suara petir ini itu suaranya Ali bin Abi Thalib. Ya, suaranya Ali bin Abi Thalib. Itu ada di buku-buku mereka, orang-orang Syiah. Jelas ya? Jadi kalau di dalam ayat-ayat Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan. Kalau mereka tidak, ya, mereka tidak seperti itu. Baik.
Ada riwayat yang disebut oleh Al-Kishyi. Al-Kishyi ini kalau di kalangan kita seperti Imamul Bukhari, Imam Ahmad. Al-Kishyi ini ahli haditsnya orang Syiah. Ahli hadits di kalangan siapa? Orang Syiah. Al-Kishyi itu punya riwayat ya dari Ali bin Abi Thalib bahwa Ali bin Abi Thalib katanya berkata, "Ana wajhullah." Jadi Ali bin Abi Thalib berkata, saya adalah wajah Allah. Saya adalah sisi Allah. Saya adalah al-awwalu, saya adalah al-akhiru, saya adalah al-zahiru, saya adalah al-batinu. Ya. Saya adalah yang maha pertama, saya adalah maha terakhir, saya adalah maha zahir, maha batin. Wa ana warithul ard, saya adalah pewaris bumi. Dan Ali berkata, saya adalah sabilullah, saya adalah jalan Allah. Wa bihi azamtu alaih. Ini dia nukil dari siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini jelas kedustaan ya dari Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana orang Syiah dalam riwayat-riwayat mereka. Dalam riwayat-riwayat mereka. Di dalam kitab Kashful Gummah karya Ardabili. Ya. Disebutkan di situ pertanyaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ketika malam engkau naik ke langit, malam Mi'raj, dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu?" Dengan bahasa apa Allah berbicara kepadamu? Maka apa jawaban Nabi? Allah berbicara kepadaku dengan bahasanya Ali bin Abi Thalib. Ya. Dengan bahasanya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sampai ya Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, ya, kamu yang berbicara kepadaku atau Ali? Ya. Nah, ini perhatikan ya, riwayat-riwayat orang Syiah. Ya, betul-betul apa namanya? Keji ya, makna-makna yang terkandung di dalamnya. Iya. Nah, ini di buku-buku mereka ya, di buku-buku mereka. Baik. Ini kita kalau bercerita tentang gempa, sekarang banyak gempa ya. Ini orang Syiah ada aneh-anehnya juga. Nah, dalam tafsir Al-Burhan, ini salah satu rujukan dasarnya orang Syiah di bidang tafsir. Di situ disebutkan, Inna aliyan raqada birijlihil ard yauman fatazalzalatil ard. Suatu hari Ali bin Abi Thalib menghempaskan kakinya ke bumi, maka bumi pun menjadi gempa. Ya. Jadi kalau ada gempa itu mungkin Ali bin Abi Thalib lagi apa? Menghempaskan kakinya. Baik. Ya. Di dalam kitab Usulul Kafi, Al-Usul fil Kafi. Ini Usulul Kafi ini kalau kita di ahli sunnah itu seperti kitab Sahih Al-Bukhari. Tahu kitab Sahih Al-Bukhari ya? Nah, ini kitab punya umat Islam ini. Kalau sudah disebut ini hadits riwayat Bukhari, nah sudah semuanya terima. Orang Syiah juga begitu. Kalau disebutin dalam kitab Al-Kafi, sudah beres. Jelas ya? Nah, di Usul Al-Kafi ya ada beberapa bagian. Salah satu bagiannya namanya Kitabul Hujjah. Di situ Ali berkata, Alimtul manaya wal balaya wal ansab wa fasl al khitab. Ya, falam yafutni ma sabaqani wa lam ya'zub anni ma ghaba anni. Kata Ali bin Abi Thalib, saya kenal semua angan-angan. Saya tahu semua musibah-musibah yang terjadi. Saya tahu semua nasab orang. Dan saya tahu pembicaraan yang paling fasih bagaimana. Tidak pernah ada kejadian yang luput bagiku dan tidak ada kejadian yang alfa dari saya. Ya, Masya Allah. Ya, ini semuanya sifat Allah ya. Mereka jadikan dari ucapan siapa? Ali bin Abi Thalib. Baik. Iya. Ini di buku-buku mereka terdahulu ya. Ya, di buku-buku mereka terdahulu. Kalau ingin lihat dari orang Syiah belakangan, ya mungkin tidak ada yang tidak kenal orang yang bernama Al-Khumaini. Pernah dengar Al-Khumaini ya? Ya, sudah meninggal Al-Khumaini. Al-Khumaini berkata di dalam kitabnya Wilayatil Faqih. Ya. Al-Khumaini berkata, "Inna min daruriyati madhhabina
annahu la yanalu ahadun al-maqamat al-ma'nawiyah ar-ruhiyah lil a'immah la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kata beliau, sesungguhnya dari perkara aksioma di dalam madhab kami, madhab Syiah. Tahu perkara aksioma, perkara daruri. Aksioma itu artinya sesuatu yang harus diterima, tidak perlu dibuktikan. Karena sudah sangat jelasnya. Sama kalau matahari terbit di siang bolong, perlu pembuktian atau tidak? Ya. Ada yang perlu membuktikan apa dalilnya matahari sedang terbit? Hah? Ini kan perkara aksioma. Nah, jadi kata Al-Khumaini, dari perkara aksioma di dalam madhab kami, madhab Syiah, bahwa kedudukan ma'nawi ruhani yang dimiliki oleh para imam mereka, imam Ahlul Bait ini, imam 12-nya orang Syiah, ini kedudukannya tidak dicapai oleh seorang malaikat yang didekatkan, tidak pula dicapai oleh seorang nabi yang diutus. Jadi kedudukan para imamnya lebih tinggi dari malaikat dan para nabi. Ini Al-Khumaini. Hah? Al-Khumaini. Jelas ya? Jadi kalau ada yang tidak kenal Al-Khumaini, ini dia wajah aslinya. Ya. Wajah aslinya. Jadi waktu Al-Khumaini mengumumkan resolusi Iran itu, kemudian Iran mau mengangkat Salman Rushdie apa segala macam, itu sebenarnya ahli sunnah ketawa-ketawa. Ini permainan apa lagi yang dia mau lakukan? Ya. Dia punya dari hal-hal yang lebih dahsyat melebihi siapa? Salman Rushdie itu. Ya. Jelas ya? Maka jangan tertipu dengan sebagian orang. Ya, di masa sekarang ini orang Syiah seperti itu, pandai dia mengambil hati di hal-hal tertentu, nanti kalau dia sudah masuk, nah, baru dia tampakkan aslinya bagaimana. Baik. Selesai ya, ini masalah yang pertama. Ya, bagaimana kaum Syiah menentang Allah di dalam hal tersebut. Yang kedua, kata penulis, kata Syekh Sadruddin Al-Haidari rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Saya kira semuanya kenal ayat ini. Iya. Jadi ini menunjukkan kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Iya. Diutus sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka ini menunjukkan bahwa di antara makhluk Allah tidak ada yang mencapai kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara para nabi dan para rasul saja, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Ibrahim, kakeknya. Dan lebih tinggi kedudukannya dari Nabi Adam, ayah seluruh manusia. Ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas. Kalau orang Syiah bagaimana? Orang Syiah tidak menerima itu. Ya. Orang Syiah di pokok madhab mereka, ya, mereka meyakini bahwa kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan kedudukan Ali dan anak-anaknya. Kedudukan Ahlul Bait. Jadi kalau orang Syiah itu kan istilah mereka Ahlul Bait. Ahlul Bait itu siapa? Imam 12 mereka. Baik. Jadi kalau berbicara siapa Imam Ahlul Bait itu? Ya. Jadi kalau orang Syiah itu disebut imamnya ada berapa? Ada 12. Itu istilah pertama kalau ingin kenal Syiah. Mereka itu punya namanya Imam Ahlul Bait. Imam Ahlul Bait itu jumlahnya berapa? 12 orang. Ya, 12 orang ini, yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua dan yang ketiga dua orang anaknya, Al-Hasan dan siapa? Al-Husain. Kemudian berikutnya semuanya adalah keturunan dari Al-Husain. Keturunan dari Al-Husain. Iya. Semuanya adalah keturunan dari Al-Husain. Ya, kalau mau dihitung sampai imam 12 mereka, imam 12 mereka itu namanya
Muhammad Al-Askar, Imam 12. Ya. Muhammad Al-Askar ini itu kata orang Syiah dia sudah lahir. Ya. Itu orang Syiah ya. Tapi dalam buku-buku sejarah tidak ada yang menetapkan dia sudah lahir. Ya, jadi Muhammad Al-Askar ini Imam 12-nya orang Syiah itu sudah lahir dari puluhan dari dari berabad-abad sebelumnya sudah lahir. Iya. Tapi begitu dia lahir, karena waktu itu Syiah lemah, maka Muhammad Al-Askar ini bersembunyi. Nah, dia bersembunyi di sebuah gua yang bernama Gua Sirdap. Pernah dengar cerita Gua Sirdap? Hah? Itu gua di Iran ya, Gua Sirdap ini. Ada cara aja tanya aja ke Mr. Google itu. Ya, tulis di situ Gua Sirdap. Ya, nanti akan kelihatan fotonya, sebuah gua kemudian ditutup besi, ya, kayak kerangkeng begitu. Nah, itu Gua Sirdap. Katanya Muhammad Al-Askar ini bersembunyi di situ. Jadi sudah berapa ratus tahun? Sudah lebih 1000 tahun bersembunyi. Ya, di Gua Sirdap. Jelas ya? Nanti katanya ini Imam Mahdi mereka. Imam Mahdi ini akan keluar nanti di akhir zaman. Kenapa dia tidak keluar? Karena dia masih lemah. Nanti kalau sudah kuat baru keluar. Ya. Jadi Imam Mahdinya orang Syiah ini penakut. Ya. Penakut. Sudah punya negara, tapi belum keluar-keluar juga. Dan ada satu pokok pembahasan di Syiah yang lebih parah. Jadi imam bagi mereka itu, keimaman itu seperti rukun Islam kalau kita. Imamah. Ya. Kalau kita kan kenal rukun Islam ada berapa? Ada 5. Kalau mereka ada tambahan lagi 1 imamah. Harus mengakui keimaman Ahlul Bait. Ya. Jadi seluruh pemimpin itu tidak syah. Kecuali Imam Ahlul Bait. Ya. Yang ada di Iran, akhirnya orang Syiah kan tanya sendiri, kalau begitu pemimpin kita di Iran apa? Itu namanya qaim, wakil dari imam. Ya, wakil dari imam. Jelas ya? Nah, jadi berdasarkan pemahaman orang Syiah ini, seluruh pemerintahan yang ada di atas muka bumi ini semuanya tidak syah. Jangan pernah menyangka bahwa orang Syiah itu mengakui pemerintahan Indonesia, pemerintahan Malaysia, Saudi Arabia, Kuwait, dan negara-negara Islam. Nggak ada orang Syiah meyakininya. Kalau mereka yakini pemerintahan ini syah, mereka akan kafir menurut mazhab Syiah. Jelas ya? Karena itu bagi mereka berbuat kerusakan di negeri manapun, menggulingkan pemerintahan di negeri manapun, itu kewajiban bagi orang Syiah. Adalah hal yang apa? Kewajiban di dalam agama mereka. Karena itu tadi saya katakan, Syiah ini pemikirannya lebih parah dari para teroris itu tadi. Yang melakukan peledakan, pengeboman. Sebab ini dari asal madhab mereka. Mereka menganggap orang yang bukan Syiah itu namanya Nasibi. Orang Nasibi. Orang Nasibi ini yang bukan Syiah, itu bagi orang Syiah di buku-buku mereka, itu lebih jelek dari kera, babi, dari hewan-hewan ternak. Anak-anaknya, istri-istrinya, ya boleh ditawan, boleh dijadikan budak-budak, boleh dirampas, hartanya boleh diambil. Ya, boleh untuk diambil. Nah, itu ada di buku-buku orang Syiah. Dan itu bagian dari apa? Keyakinan mereka di dalam masalah imamah. Ya. Jadi mereka ini semua kesesatannya terkait dengan ekstrimnya terhadap imam 12 mereka. Ya, jadi bagi orang Syiah imam 12-nya ini itu kedudukannya sama dengan kedudukan Nabi. Bahkan di sebagian riwayatnya lebih daripada Nabi SAW. Kita sudah dengar tadi pernyataan siapa? Pernyataan Al-Khumaini. Iya. Dan ada di dalam kitab Al-Kafi. Dalam kitab Al-Kafi dari Ali Ar-Ridha. Ya, ini salah seorang dari Imam 12. Dia ditanya, apa bedanya antara Rasul, Imam dan Nabi? Ya. Maka katanya beliau menjawab. Ya perlu saya ingatkan ya bahwa imam-imam Ahlul Bait, Ali bin Abi Thalib, Al-Hasan, Al-Husain, 3 ini sahabat. Dimaklumi ahli sunnah adalah orang yang paling cinta kepada mereka. Ya. Anak-anak Al-Husain dari Ali Zainul Abidin,
Ja'far As-Sadiq, Muhammad bin Ja'far Al-Baqir, ya, dan seterusnya. Itu para imam yang salih, orang-orang yang taat. Ahli sunnah mereka semua. Cuman orang Syiah saja berbuat kedustaan atas nama mereka. Jelas ya? Berbuat kedustaan atas nama mereka. Jadi kalau orang Syiah mengaku cinta Ahlul Bait, ya, tahu saja itu kedustaan. Tidak pernah di dalam sejarah itu orang Syiah cinta Ahlul Bait. Tidak ada buktinya. Iya. Bayangkan Ali bin Abi Thalib punya banyak anak, bukan cuma Al-Hasan dan Al-Husain. Mereka tidak akui kecuali siapa? Al-Hasan dan Al-Husain saja. Ya. Karena bagi orang Syiah seluruh sahabat kafir, kecuali beberapa nama yang akan diterangkan nanti. Ya. Dan nama yang diterangkan tadi itu hanya ada 2 nama anak Ali, Al-Hasan dan Al-Husain saja. Artinya anak-anak Ali bin Abi Thalib yang sahabat juga, yang lain berarti kafir juga menurut orang Syiah. Jelas ya? Demikian pula anak Al-Husain, banyak anak Al-Husain itu. Bahkan Al-Husain itu ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Uthman, ada yang namanya Al-Abbas. Ya. Itu anak-anaknya Al-Husain. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Kalau dia ikuti Ahlul Bait cinta kepada siapa? Abu Bakar dan Umar. Kan begitu. Dan mereka ini dusta. Karena itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau kana rafdan hubbu ahli baitin, falyashhad ats-tsaqalani anni rafidhi." Andai kata cinta Ahlul Bait itu adalah madhabnya orang Syiah Rafidhah, hendaknya jin dan manusia persaksikan, saya juga orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Andai kata. Tahu andai kata? Ya. Itu tidak mungkin terjadi, tidak ada dalam sejarahnya. Makanya Imam Syafi'i berani berkata seperti itu. Karena tidak mungkin orang Syiah itu cinta apa? Cinta Ahlul Bait. Itu kedustaan saja. Baik. Jadi Ali Ar-Ridha ini salah satu dari keturunan Al-Husain, dari imam 12-nya yang dianggap imam 12 orang Syiah. Dia terangkan perbedaan Rasul dan imam mereka. Kalau Rasul katanya itu dia turun, Jibril turun, Rasul ini melihat Jibril. Rasul ini mendengar ucapan Jibril. Lalu turun padanya wahyu. Iya. Turun padanya wahyu. Dan kadang dia lihat mimpi. Seperti mimpi Nabi Ibrahim. Ya. Itu kalau Rasul. Kalau Nabi dia mendengar ucapan. Tapi dia tidak lihat. Dia mendengar ucapan. Dia lihat orang. Kadang dia lihat orangnya. Kadang dia tidak lihat. Itu kalau Nabi. Kalau imam. Imam mereka. Kalau imam. Dia dengar ucapan Allah. Tapi dia tidak lihat. Dia lihat, dengar ucapan Jibril, tapi dia tidak lihat. Jadi imam 12 juga dapat wahyu. Ya. Ini di buku mereka yang paling terpercaya, namanya Ushulul Kafi. Dalam kitab Al-Kafi mereka. Ini kitabnya orang Syiah ya, yang paling terpercaya. Nah, ini lagi salah satu tokoh Syiah yang terkemuka. Panduan, bukunya ini panduan orang-orang Syiah di mana-mana. Namanya Al-Hur Al-Amili dalam kitabnya Al-Fusul Al-Muhimmah. Ini disebutkan di sini cetakan Iran ya buku ini. Dia beri judul bab di bukunya, bab Al-A'immah Al-Ithnai Ashar Afdalu min Sa'iril Makhluqat min Al-Anbiya'i Wal-Awsiya Was-Sabiqin wa Ghairihim. Katanya bab, dia kasih judul ya. Namanya kalau bawa pembahasan diberi judul bab dulu. Babnya apa isinya? Bab bahwa para imam 12 itu lebih baik dari seluruh makhluk. Lebih baik dari para nabi, para wasi. Ini istilah khususnya orang Syiah ya, wasi, orang yang diberi wasiat. Ya. Ini istilah bid'ahnya orang Syiah, tidak pernah digunakan oleh ulama Islam. Dan dia lebih baik dari seluruh makhluk yang pernah ada sebelumnya dan setelah dan selainnya. Lalu Al-Hur Al-Amili bawakan riwayat dari Ja'far As-Sadiq. Bahwa Ja'far As-Sadiq berkata, Ja'far As-Sadiq ini imam mereka. Imam kelimanya di kalangan orang Syiah. Ja'far As-Sadiq berkata, "Inna Allaha khalaqa ulil azmi minar rusul wa faddalahum bil ilm." Sesungguhnya Allah menciptakan ulil azmi dari para rasul. Saya ingin bertanya, ulil azmi itu siapa? Siapa ulil azmi? Satu Nabi Muhammad, terus Nabi Nuh, Nabi
Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Kan begitu? Ini ulul azmi, 5 nabi. Baik. Jadi Allah ciptakan ulul azmi dari Rasul dan diutamakan dengan ilmu. Terus kata Ja'far As-Sadiq, wa awrathana ilmahum, dan kami mewarisi ilmu mereka. Jadi Imam Ahlul Bait mewarisi ilmunya siapa? Ulul azmi. Ya. Wa faddilna alaihim fi ilmihim, dan kami dilebihkan di atas ilmu mereka. Kemudian kata riwayat ini, wa 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lam ya'lamhum. Dan Nabi diajari oleh Allah apa yang mereka tidak ketahui, ulul azmi tidak ketahui. Wa 'ullimna ilma Rasulillah wa ilmahum. Adapun kami Imam Ahlul Bait, kami juga diajari ilmu Rasulullah dan ilmu ulul azmi. Ya. Ini keterangan dari buku apa? Syiah. Jadi satu poin ini saja, ya, itu Syiah itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam. Dari satu poin ini saja. Jelas ya? Ada yang mengatakan bahwa dirinya sekedudukan dengan Nabi, itu sudah dianggap kafir keluar dari Islam. Paling sedikit dianggap dia mengaku Nabi. Kan begitu? Iya. Baik, apalagi dia menganggap dirinya lebih baik. Ya. Ada riwayat Al-Bahrani dalam tafsir Al-Burhan yang saya sebutkan tadi. Ini juga dari tafsir mereka yang tersohor. Dalam tafsir Al-Burhan, Al-Bahrani menyebutkan, sesungguhnya Nabi diciptakan dari cahaya langit dan bumi. Dan Nabi ini lebih afdal daripada langit dan bumi. Iya. Tetapi Ali bin Abi Thalib itu dicipta dari cahaya arsy dan kursi. Jadi kalau Nabi Muhammad itu dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau Ali bin Abi Thalib lebih hebat lagi. Dia dicipta dari cahaya apa? Arsy dan kursi. Jangankan arsy, kursi saja itu lebih besar daripada langit dan bumi. Kalau mau dibandingkan langit dan bumi dibanding kursi, itu kata Nabi bagaikan gelang dilempar di tengah padang pasir. Itu perbandingannya. Jadi Nabi Muhammad itu hanya dicipta dari cahaya langit dan bumi. Kalau Ali bin Abi Thalib dicipta dari cahaya apa? Arsy dan kursi. Ya. Terus kata riwayat ini, wa aliyun ajallu minal arsy wal kursi. Dan Ali itu lebih hebat lagi daripada arsy dan kursi. Masya Allah. Ya. Baik. Jadi ini beberapa riwayat ya tentang masalah yang kedua ini. Yang ketiga, penentangan Syiah yang ketiga. Yang ketiga, kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya, bahwa para sahabat yang beriman, mereka beriman kepada seluruh rasul sebagaimana perintah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu masuk dari golongan sahabat. Bahkan di antara sahabat yang paling khusus, paling mulia. Allah berfirman dalam Al-Quran, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, sampai akhir ayat. Jadi Rasul beriman kepada apa yang diturunkan dari Rabbnya, demikian pula kaum mukminin. Mereka beriman. Iya. Baik. Jadi disebutkan di sini kaum mukminin beriman. Kaum mukminin waktu itu yang beriman bersama Nabi siapa? Saya mau tanya, kaum mukminin yang beriman bersama Nabi di masa Nabi itu siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat sudah memuji mereka, kullun amana, semuanya telah beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul. Iya. Ini dipuji keimanannya para sahabat. Lalu apa yang dilakukan oleh orang Syiah? Mereka menentangnya. Iya. Menyelisih hal tersebut. Mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib dan Imam 12 mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada para rasul. Ya. Dan mereka menganggap bahwa bahwa
para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang yang kafir. Bukan orang-orang yang beriman. Ini semuanya ada di buku-bukunya orang-orang Syiah. Baik. Iya. Kalau dari sisi mereka lebih mengutamakan imam mereka di atas para nabi, itu sudah kita baca ya, sebagian riwayat. Ini kayaknya terlalu banyak ya kalau saya baca riwayat-riwayat mereka. Karena banyak sekali ya riwayat-riwayat Syiah tentang hal ini. Jadi penulis di sini rahimahullahu taala sudah membawakan poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Ya. Poin yang keempat, kata beliau, Allah mengabarkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu dijadikan sebagai pemimpin dan dimapankan agama mereka. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Allah telah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih. Sungguh mereka akan dibuat berkuasa di atas muka bumi. Ya. Dijadikan khalifah di atas muka bumi. Dan sungguh Allah akan membuat mapan agama yang diridhai untuk mereka. Ini ketentuan ayat ini turunnya ke kitabnya, asal pembicaraan itu ditujukan kepada sahabat Nabi. Kalian. Ya, jadi setelah Nabi itu akan ada khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi. Ya, dan khalifah itu secara bahasa adalah pengganti yang mengganti sebelumnya. Jelas ya? Baik. Jadi itu makna khalifah. Ya, maka ini terkait dengan khalifah. Nah, di sini orang Syiah menentang ayat ini. Karena orang Syiah menganggap bahwa khilafah Abu Bakar, khilafah Umar, dan khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, ini semuanya adalah khilafah yang tidak syah. Mereka menganggap bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman semuanya kafir. Semuanya kafir karena mereka ini telah merampas haknya Ahlul Bait. Telah merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Jelas ya? Ya. Maka di sini kaum Syiah menentang hal tersebut. Ya. Baik. Dan ini masyhur di dalam buku-buku Syiah. Saya sebutkan ya sebagian hal di sini bagaimana mereka mengkafirkan para sahabat. Dan mungkin saya akan baca sebagian riwayat-riwayat khusus bagaimana mereka kafirkan Abu Bakar misalnya, Umar dan Utsman. Mungkin sebagian riwayat kita akan bacakan di dalam hal tersebut. Iya. Seperti misalnya orang-orang Syiah ini ketika mereka mengatakan khilafah itu tidak syah, ya. Khilafah itu tidak syah. Ya. Dan yang menjadi khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib itu kafir di tengah mereka, itu disebutkan di dalam buku-buku Syiah. Di antaranya disebutkan di sini dalam Rijalul Kishi, riwayat dari imam ketujuh mereka. Ya. Dari Ja'far, imam yang ketujuh. Dia berkata, pada hari kiamat itu, ya, pada hari kiamat akan ada yang memanggil, Aina hawari Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di manakah para hawari, para penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu hawari itu penolong ya, Nabi Isa punya hawari. Ya. Nabi Muhammad ditanya, di mana hawarinya pada hari kiamat? Katanya tidak ada yang berdiri pada hari kiamat kecuali Salman Al-Farisi, Al-Miqdad, dan Abu Dhar. 3 saja. Ya, seluruh sahabat kafir kecuali berapa? 3 sahabat ini. Ini sebagian riwayat mereka. Datang di riwayatnya, di Rijalul Kishi juga dari Abu Ja'far. Kata Abu Ja'far, kana an-nasu ahla ridda ba'da an-nabi illa thalatha. Adalah manusia semuanya murtad setelah Nabi kecuali 3 orang saja. Kecuali 3 orang. Jelas ya? Di sebagian riwayat mereka, di kitabnya Salim bin Qais, ini salah satu rujukan orang Syiah dan ini termasuk bukunya yang
paling lama masanya. Ya. Dikatakan di situ annan nasa kullakum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghaira arba'ah. Semua manusia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu murtad semuanya kecuali 4 orang saja. Ini riwayat kecuali berapa? 4 orang. Datang dalam sebagian riwayat mereka kecuali 6 orang. Mungkin itu yang paling banyaknya 6 atau 7 paling banyaknya. Jelas ya? Baik. Iya. Nah, ini dikritik juga ya oleh ahli sunnah. Sebab sebagian 6-7 yang disebutkan, tidak ada Al-Hasan dan Al-Husain juga di situ. Ya. Al-Hasan dan Al-Husain juga apa? Tidak mereka masukkan. Makanya orang Syiah ini paling banyak kontradiksinya. Paling banyak kontradiksi mereka. Ya terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ini naudzubillah ya, kalau baca buku-buku Syiah itu memang harus banyak mengelus dada kalau baca buku-buku mereka. Sedikit-sedikit ini turun tentang Abu Bakar, ini turun tentang Umar, ini turun tentang, yang penting baca sesuatu yang mengerikan, ini terkait dengan Abu Bakar. Misalnya mereka baca ayat innal ladzina ja'u bil ifki, sungguhnya orang-orang yang datang membawa kedustaan, surah An-Nur. Ini kan dimaklumi, ini kisah kaum munafikin menuduh siapa? Mukminin, kan begitu? Nah, ini ayat kata orang-orang Syiah di dalam tafsir Burhan karya Al-Bahrani itu tadi, dia katakan bahwa ini ayat ini terkait dengan Aisyah, Hafsah, Abu Bakar dan Umar. 4 orang. Iya. Mereka ini menuduh Mari Al-Kithbiyah berzina katanya. Na'udzubillah. Ada-ada saja. Jadi segala sesuatu itu harus ada hubungannya dengan, kalau tidak gulu terhadap Ali dan Ali dan Ahlul Bait, maka pasti di situ ada celaan terhadap para sahabat. Celaan terhadap para sahabat. Baik. Ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan mengganggu. Katanya membatalkan sedekahnya ini itu adalah Utsman ibnu Affan. Karena kalau dia bersedekah dia ungkit-ungkit dan dia mengganggu orang. Lihat ya pemikiran rendahnya orang Syiah. Seperti itu. Tiap kali baca ayat, harusnya kan ketika ayat ini dibaca, ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu, ini tuh panggilan untuk semuanya. Kalau bersedekah itu jangan seperti itu. Orang Syiah enggak, lain pemikirannya. Nah ini Utsman ini yang kena ini. Hah? Ini cari saja siapa sahabat yang dikenakan. Jelas ya? Nah, ini pemikiran rusak seperti itu. Ya, sama saja dengan teroris-teroris, orang-orang Hizbiyun. Ada salah seorang kisah yang menarik ya. Salah seorang di Aljazair yang memimpin demo-demo pemberontak perlawanan ke pemerintah di sana. Orang ini suatu hari pernah diminta oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, kenapa engkau tidak ajari kami fikih? Ajarkan kepada kami fikih." Kata beliau, "Ya saya mampu ajari kalian fikih, enggak ada masalah. Tapi masalah saya, kalau saya sudah buka buku fikih, saya buka Kitabut Taharah, awal pembahasan Kitabut Taharah, Kitabul Miyah, bab tentang air-air. Saya ingat lagi pipa-pipa air yang disegel oleh pemerintah di sana. Makanya saya enggak tahan, saya sikat lagi pemerintah," katanya. Jadi orang-orang kalau dia sudah larut di dalam sesuatu, dia pikirannya di situ-situ saja, tidak berputar kemana-mana. Jelas ya? Maka orang-orang yang seperti ini kalau mau dibuat waras, ya pertama dibuat dulu wawasannya luas. Tidak usah debat-debat dia masalah ini. Dibuat dulu wawasan dia luas, bumi ini luas, banyak rahmat, banyak ini. Dibuat dulu yang indah-indah dia berpikir. Nah, kalau dia sudah normal, baru diberikan hal yang bagus. Jelas ya? Ini salah satu cara mengobati juga. Ya, baik. Ketika menafsirkan ayat ya di surat Taubah, tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Ya, ada 2 orang, ketiga 2 orang ini di gua. Ini kan kisah Abu Bakar dan siapa? Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua. Itu di dalam tafsir Al-Bahrani itu tadi, tafsirul Burhan, dia katakan bahwa Rasulullah perintah Ali untuk tidur di atas ranjangnya. Ya. Nah, tidur di atas ranjangnya. Maka katanya
Abu Bakar, ya, maka Ali ini takut kalau Abu Bakar menunjuki orang-orang, ya, menunjuki orang-orang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ. Makanya Nabi pun, ya, membawa Ali bin Abi Thalib ke gua juga. Jadi 2 orang di situ maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib, dia yang kedua, bukan Abu Bakar. Jadi tadi Nabi perintah Ali bin Abi Thalib, ya, dan di situ Abu Bakar yang menemani. Kenapa Ali yang diperintah? Bukan Abu Bakar yang diperintah tidur di situ? Karena Nabi khawatir kalau Abu Bakar yang tidur di situ, nanti Abu Bakar akan tunjuki bahwa Nabi pergi ke sana. Nah, kalau Ali akan aman, terpercaya. Nah, ini subhanallah cara berpikir mereka itu betul-betul bejat terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang poin yang keberapa? Poin yang ke-6. Ada yang kelima disebut oleh penulis di sini, saya langkai. Baik, yang ke-6. Baik, berikutnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih layak terhadap kaum mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Ini kedudukan Nabi, ya, di dalam agama Islam. Jadi kalau ada suatu hal yang Nabi perintah, perkara Nabi yang lebih didahulukan daripada diri-diri mereka sendiri. Kemudian Allah tegaskan, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kaum mukminin. Ini jelas ayat. Istri-istri Nabi adalah apa? Ibu-ibu kaum mukminin. Kalau orang Syiah, ya, istri-istri Nabi itu semuanya, ya, semuanya dianggap murtad oleh mereka, kecuali 2 saja. Siapa 2? Yang pertama Khadijah. Kenapa Khadijah tidak berani dia kafirkan? Karena Khadijah ibu dari siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Makanya dia tidak berani, karena Fatimah diagungkan di kalangan orang Syiah. Kalau dia kafirkan ibunya kan tidak masuk akal, begitu kan? Ya, di sini agak waras sedikit orang Syiah. Baik. Adapun Ummu Salamah, kenapa Ummu Salamah tidak dikafirkan? Karena di dalam riwayat-riwayat hadits di kalangan ahli sunnah, Ummu Salamah itu banyak menukil keutamaan-keutamaan ahlul bait. Keutamaan Fatimah, keutamaan Khadidah. Ya, karena itu tidak dikafirkan oleh mereka. Jelas ya? Adapun istri-istri Nabi yang lain itu mereka kafirkan, mereka cela. Ya. Apalagi terhadap ibu kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini mungkin yang paling banyak di buku-buku Syiah penjelasan tentang mereka. Ya. Bahkan orang Syiah ini dia punya doa-doa, ya. Dia punya doa-doa. Jadi kalau kita itu ada buku doa, kadang kita diberi bekal buku doa, ini doa dari Al-Quran, ini doa dari hadits. Mereka ada doa-doanya juga. Ya, ada doa-doanya. Makanya kalau lihat orang-orang Syiah itu kadang dia ke kuburan kalau umroh, ya. Kadang dia ke Baki, kemana begitu. Ya, Qomat Kamit juga berdoa. Tapi doanya itu Masya Allah. Ya Allah, la'anatlah Abu Bakar, la'anatlah Umar, la'anat. Jadi itu doa mereka ketika berada di kuburan. Baik, poin berikutnya yang disebut oleh penulis di sini dari bagaimana orang Syiah menentang Allah. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa Nabi punya anak-anak perempuan. Ya, kan dalam Al-Quran dikatakan ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak perempuanmu dan kepada seluruh istri kaum mukminin. Jadi banat di situ jamak, kan, umum. Iya. Jadi Nabi SAW punya anak perempuan. Ya, dan memang kita ahli sunnah tahunya Nabi itu punya berapa anak perempuan Nabi? Ada 4. Ya kan? Siapa? Ada Ruqayyah, terus ada Zainab, ada Ummu Kalthum, dan ada Fatimah radhiyallahu taala anha. Iya.
Orang Syiah cuma mengakui dari anak Nabi satu saja, Fatimah saja. Terus yang 3 ini bagaimana? 3 kan ada. Anak Khadijah. Kata mereka, iya benar, itu anak Khadijah. Tapi bukan dari Nabi, dari suami sebelumnya. Dari suami sebelumnya. Nah, ini termasuk kedunguannya orang Syiah. Jelas ya? Karena dalam sejarah itu semuanya tahu, di dalam sejarah Khadijah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Nabi tidak memiliki anak. Semua anak Nabi itu berasal dari siapa? Dari Khadijah, laki-laki maupun perempuan, kecuali satu, Ibrahim, berasal dari budak perempuannya, Maria. Jelas ya? Ya. Dan seluruh anak Nabi itu ya, meninggal di masa Nabi masih hidup, kecuali satu. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu taala anha, putri beliau. Tapi Nabi kabarkan bahwa setelah Nabi meninggal, Fatimah adalah yang paling pertama menyusulnya dari kerabatnya. Dan terbukti memang setelah Nabi meninggal, yang paling pertama meninggal setelah Nabi adalah siapa? Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik. Jadi Nabi SAW memiliki 4 putri. Ya, ada 4 putrinya. Nah, orang Syiah tidak bisa terima 3 ini. Kenapa? Sebab Nabi menikahkan 2 putrinya dengan siapa? Utsman ibn Affan. Karena itu digelari Dzun-Nurain, 2 cahaya. Ya, kan begitu. Nah, sedangkan Umar ibn Khattab dinikahkan dengan Ummu Kulthum, kan begitu. Nah, ini tidak bisa di kalangan orang Syiah. Ya. Masa Nabi memuliakan Umar dan Utsman? Kalau begitu ini 3 anak ini bukan anak Nabi. Nah, begitu caranya. Tapi ini kedunguan orang Syiah ya. Ya. Dia tidak paham bahwa akan tersingkap kedustaan mereka itu dari sejarah. Apalagi ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bahasanya banat. Ya Nabi ucapkan kepada istri-istrimu dan banatmu. Banat itu jama, putri-putrimu. Bukan cuma 1 orang. Nah, itu kalau jama. Itu bahasa dari Al-Quran. Jadi sini kelihatannya bagaimana mereka menentang Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut. Baik. Di sini banyak riwayat ya, ada riwayat-riwayat dari orang Syiah terkait dengan anak-anak Nabi yang lain. Berikutnya. Ya. Berikutnya dari penentangan orang Syiah terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mensucikan istri-istri Nabi dan memuji mereka dan dijadikan istri Nabi sebagai ahlul baitnya. Dijadikan istri Nabi sebagai ahlul baitnya. Apa ayatnya? Ayatnya di surah Al-Ahzab. Ya, ayat 33. Ya nisa'an Nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ya. Ini dari awal ya nisa'an Nabi, wa istri-istri Nabi. Kalian ini tidak seperti siapapun dari perempuan-perempuan. Kedudukan kalian yang paling tinggi. Kapan paling tinggi? Ya. Ini taqaitunna kalau kalian bertakwa. Dan memang mereka adalah perempuan yang paling bertakwa dan memiliki sifat-sifat yang lainnya. Allah puji. Karena itu, istri-istri Nabi adalah perempuan yang paling utama di atas seluruh perempuan di masa mereka. Ketika ayat itu turun. Dan mereka adalah perempuan yang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya. Nah, di dalam ayat di akhir ayat disebutkan innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait. Sungguhnya Allah hanya menginginkan untuk menghilangkan najis dari kalian wahai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathhira, dan mensucikan kalian dengan sebenar-benar pensucian. Ini ayat asalnya berlaku untuk istri-istri Nabi. Itu asalnya. Jelas ya? Ya. Tapi orang Syiah berkata, tidak. Ahlul bait Nabi, istri-istrinya tidak masuk. Ahlul bait itu cuma Ali, Fatimah, Al-Hasan dan siapa? Al-Husain serta keturunannya. Cuma itu yang mereka katakan sebagai apa? Ahlul bait. Dan ini kaum Syiah di sini sudah menyelisihi ayat Al-Quran. Sebab asal ayatnya ini terkait dengan seluruh istri Nabi. Adapun Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain masuk di dalam ayat, itu berdasarkan hadis. Jadi ketika ayat ini turun, Nabi SAW memanggil Ali, mengambil Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain. Beliau hamparan, lalu beliau dudukkan. Ya.
keempatnya lalu dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau berkata, "Ya Allah, ini mereka juga dari ahlul baitku." Ya. Jadi mereka masuk ke ahlul bait itu dengan nas hadits. Adapun istri-istri Nabi, mereka asalnya yang dituju ini, asalnya yang dimaksud di dalam Al-Qur'an sebagai apa? Ahlul bait. Tapi orang Syiah menentang hal ini. Ya. Mereka menganggap bahwa ahlul bait itu cuma siapa? Cuman Ali, Fatimah dan anak-anaknya saja. Baik. Poin berikutnya dari penentangan Syiah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala agungkan kedudukan istri-istri Nabi. Ya. Dan mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, istrinya sudah 11 ya, dan yang hidup dari istri-istri beliau ketika beliau wafat itu 9 orang. Ada ayat turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun." Tidaklah halal perempuan lagi bagi engkau Nabi Muhammad setelah itu. Dan tidak juga halal engkau mengganti mereka. Mengganti istri-istrimu walaupun engkau tertarik dengan kecantikan perempuan tersebut. Jadi di sini diingatkan kepada Nabi, istri-istrinya yang sudah ada itu sudah wanita yang dipilih oleh Allah, perempuan yang sudah dipilih oleh Allah. Diganti pun tidak boleh diganti. Jelas ya? Karena sudah dipilih. Ini ayat termasuk ayat-ayat yang tegas yang menunjukkan keutamaan ibu-ibu kita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diselisihi oleh kaum Syiah. Ya. Bagi mereka seluruh istri Nabi itu tercela kecuali Khadijah dan Ummu Salamah saja itu tadi. Baik. Iya. Karena itu disebutkan oleh Al-Kishi ucapan Ali bin Abi Thalib. Katanya Ali bin Abi Thalib berucap tentang Aisyah. Ya. Baik, ini waktunya sudah tidak cukup ya. Ini ucapan mengerikan. Saya tidak sanggup membacanya. Ya. Sangat jelek sekali ucapannya. Baik. Tapi cukup ya dia di dalam buku Al-Kishi. Dari salah satu bukunya orang Syiah. Nasallallahu alaihi. Berikutnya. Dari penentangan kaum Syiah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayuhan Nabi, jahilil kuffar wal munafikin." Wahai Nabi, berjihadlah engkau melawan kaum kafir dan kaum munafikin. Ya, ini ayat ditentang oleh kaum Syiah. Jadi Nabi itu berjihad melawan orang kafir dan kaum munafikin. Yang namanya kafir dan kaum munafikin itu diperangi oleh Nabi. Sedangkan orang Syiah mengatakan para sahabat Nabi adalah orang-orang kafir dan munafik. Seluruh sahabat. Kecuali itu tadi 6 orang yang mereka berkecualikan. Ya, jelas ya? Jadi artinya di sini bagi orang Syiah Nabi ini belum mengamalkan ayat. Dan tidak benar Nabi itu berjihad melawan kaum munafikin. Sebab di sekitar Nabi semuanya apa? Semuanya kaum munafikin. Ya. Semuanya kaum munafikin. Saking banyaknya kaum munafikin ini, Ali bin Abi Thalib takut dari mereka. Jadi ketika kaum Syiah ditanya, loh, Ali bin Abi Thalib kan pemberani. Ya. Ali bin Abi Thalib kan pemberani. Ya. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak mengambil hak kekhalifaannya? Ya karena dia terpaksa katanya. Khawatir dari Abu Bakar dan Umar. Baik, terus kenapa Ali bin Abi Thalib dia nikahkan putrinya dengan Umar? Enggak, karena dia takut dari Umar. Ya. Jadi dibuat Ali bin Abi Thalib, subhanallah, kedudukannya bagi mereka adalah hal yang apa? Seakan-akan tidak bisa menentang di depan kaum munafikin di bahasa orang Syiah ini. Dan ini nasallallahu alaihi. Baik, dan ini termasuk dari kebijakan-kebijakan orang Syiah terhadap para sahabat, bahkan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sendiri. Ya.
Berikutnya, dari ayat yang ditentang oleh kaum munafik, orang-orang Syiah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat. Tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan yang terpilih supaya kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Di ayat yang lain Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ini terkait dengan para sahabat Nabi asalnya. Umat Islam memang seluruhnya. Tapi ketika ayat ini turun, kalian di situ siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Itu asalnya para sahabat yang dituju. Sebaik-baik manusia. Dan ini ditentang oleh kaum Syiah. Karena bagi mereka para sahabat itu adalah syarrun nas, manusia yang paling jelek. Manusia yang paling buruk. Sebagian mereka kafir, munafik, sebagian mereka murtad setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali 6 orang. Di sebagian riwayat mereka katakan semuanya munafikin. Semuanya kaum munafikin. Ya. Baik. Jadi ini dari ucapan orang-orang Syiah di dalam hal ini. Baik, kemudian di antara ayat juga yang mereka tentang bagaimana penentangan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun." Perempuan-perempuan yang buruk itu untuk laki-laki yang buruk juga. Laki-laki yang buruk, yang keji untuk perempuan yang keji juga. Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula. Ini mereka tentang. Ya. Dari sisi mana mereka tentangnya? Jelas ya, istri-istri Nabi. Kalau dia istri Nabi, berarti Nabi baik atau tidak? Baik. Berarti istrinya harus apa? Baik juga untuk Nabi, kan begitu. Maka mereka tuduh Aisyah sebagai pezina. Ya. Jelas ya? Dia tuduh seluruh istri Nabi adalah perempuan pembangkang. Mereka kafirkan seluruh istri Nabi. Berarti mereka perempuan tidak baik. Ya. Maka ini bertentangan dengan nas ayat. Mereka menentang ayat Al-Quran. Dan ini ayat terkait dengan surah An-Nur ya. Setelah kejadian kisah kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan tuduhan keji. Baik. Terkait dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang paling banyak ya. Di sini penulis bawakan sudut-sudut bagaimana orang-orang Syiah menentang Allah terkait dengan sifat para sahabat. Ya. Karena keutamaan para sahabat bertebaran dalam Al-Quran. Dan ini semuanya ditentang oleh orang Syiah. Seperti misalnya ayat Allah terangkan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari kiamat itu hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan di depan dan di belakang mereka. Sekarang Nabi dan siapa yang dimuliakan pada hari kiamat? Nabi dan orang yang beriman bersamanya. Orang yang beriman bersama Nabi siapa? Para sahabat. Ya. Ini Allah sudah jamin tidak akan dihinakan pada hari kiamat. Tapi kalau orang Syiah, mereka menjamin bahwa para sahabat dihinakan dan masuk neraka pada hari kiamat. Nah, itu kalau orang-orang Syiah. Baik. Mereka menentang Allah di dalam hal tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah meridai para sahabat Rasulullah, khususnya yang berbeat di Bai'atul Ridwan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajara. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika mereka membaiat engkau ya Nabi Muhammad di bawah pohon. Ya, Allah ridai para sahabat di situ. Dan jumlah para sahabat yang hadir di situ jumlahnya 1.400 orang. Jumlahnya 1.000 berapa? 400 orang. Itu Allah ridhoi semuanya. Ini para sahabat semuanya kafir. Semuanya kafir kecuali 6 orang itu saja. Baik.
Demikian pula di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Ini ayat tentang keutamaan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan keutamaan orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Jadi yang mengikutinya saja itu dapat keutamaan, mengikuti sahabat. Bagaimana pula dengan para sahabatnya? Iya. Jelas ya? Dan yang masuk dari kaum muhajirin yang paling depannya adalah Abu Bakar, Umar, Uthman. Sedangkan orang Syiah ini, ya, orang Syiah ini mengafirkan 3 orang sahabat yang mulia ini. Baik. Demikian pula Allah puji orang-orang yang fakir dari kaum Al-Ansar, lil fuqara'il muhajirina alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Bagi kaum muhajirin yang fakir, yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka, dari harta-harta mereka. Ya, ini dipuji para sahabat dari kaum muhajirin. Bayangkan, demi kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada agama, ketundukannya terhadap perintah Allah, mereka rela meninggalkan negeri-negeri mereka, kampung halamannya, dia tinggalkan dari harta kepemilikannya. Ya. Apa yang mereka cari? Ya bataguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha Allah. Allah jamin isi hatinya. Mereka mencari keutamaan dari Allah dan ridha Allah. Itu para sahabat. Keikhlasan mereka. Tidak ada yang mengalahkan para sahabat dalam hal itu. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Ulaika humus shadiqun. Dan mereka lah orang-orang yang jujur. Ini kaum muhajirin. Adapun orang Syiah, ya, seluruh sahabat dari kaum muhajirin kafir. Tidak ada yang tersisa. Kecuali Ali bin Abi Thalib saja. 1. Jelas ya? Yang lainnya semuanya kafir. Baik. Iya. Dan mereka orang-orang Syiah ini, naudzubillah ya, kalau dia cerita tentang para sahabat, katanya Abu Bakar itu pernah berbuka di bulan Ramadan. Dan dia pernah minum khamar. Iya. Katanya ada riwayat juga, ya, bahwa Umar itu katanya pernah mengatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir pendusta. Ya. Dan katanya dari Ali bin Abi Thalib bahwa ada 3 orang yang berdusta atas nama Nabi di masa beliau. Ya, Abu Hurairah, Anas bin Malik, dan seorang perempuan. Dia tidak sebut siapa nama seorang perempuan ini. Ini orang Syiah, kenapa sangat kesal kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik? Karena Abu Hurairah dan Anas bin Malik ini 2 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Hadits-hadits yang mereka riwayatkan itu banyak menghancurkan mazhabnya orang Syiah. Makanya misi utama orang Syiah itu dia harus jelekkan Abu Hurairah dan siapa? Anas bin Malik. Iya. Makanya anak-anak yang biasanya terpengaruh dengan sebagian kelompok yang ada pemikiran Syiah, itu awal-awal penyakitnya ketika disebut Abu Hurairah, dia pasti bilang begini, coba diperiksa lagi itu riwayat Abu Hurairah, syah atau tidak. Ya. Ini karena sudah ada sesuatu di hatinya tentang apa? Tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jelas ya? Maka itu orang Syiah seperti itu. Baik. Kemudian juga di dalam Al-Quran Allah puji khusus untuk orang-orang Ansar pada ayat setelahnya di surah Al-Hasyr. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang telah menyiapkan negeri mereka dan menjadikannya sebagai negeri keimanan sebelum mereka. Mereka cinta orang yang berhijrah kepada mereka. Ini sifatnya kaum Al-Ansar radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka sambut Rasulullah, para sahabat dengan keimanan. Mereka siapkan negeri mereka. Orang yang datang berhijrah, mereka sangat cintai. Ya, ini pujian Allah ya. Allah yang maha tahu isi hati hambanya. Allah terangkan ini isi hati para sahabat. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka tidak seakan-akan tidak ada keperluan
pada harta yang mereka miliki. Kalau diperlukan oleh saudaranya, silahkan ambil. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka lebih dahulukan saudaranya walaupun mereka sendiri sangat perlu. Ya. Jadi menakjubkannya mungkin belum pernah ada yang terjadi di masa sekarang ini. Nabi berkata, siapa yang bisa memberi makan si fulan? Kata seorang sahabat, saya ya Rasulullah. Ya. Maka dia bawalah orang ini ke rumahnya. Dia bilang kepada istrinya, ada makanan untuk kita menjamu tamu. Kata istrinya, makanannya cuma untuk kita dan anak-anak saja. Nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau ada tamu ya, kita harus sabar. Nggak makan anak-anak juga. Maka kata sahabat ini, tidurkan anak-anak. Tidurkan. Suruh tidur anaknya. Setelah itu hidangkan makanannya. Ya, makanannya untuk satu orang. Hidangkan makanannya. Setelah itu beliau berkata, matikan lampunya. Ya, supaya tamunya makan, dia posisinya di depan tidak makan. Lampu dimatikan supaya jangan kelihatan bahwa dia tidak makan. Seakan-akan dia juga makan. Supaya tidak mengecewakan tamunya. Jelasnya? Mana ada orang yang seperti ini di masa sekarang? Ya, di masa sekarang kita banyak kelebihan pun, wah ini bikin susah saja. Ya. Jelasnya? Ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang menjaga dijauhkan dari kegigiran pada dirinya, mereka inilah orang-orang yang beruntung. Inilah para sahabat Al-Ansar, dan mereka ini dicelah seluruhnya oleh orang Syiah. Orang Syiah mengkafirkan seluruh sahabat dari Al-Ansar. Ya. Jelas ya? Seluruh sahabat dari Al-Ansar dikafirkan. Maka ini mereka menyelisih Allah di sini, kecuali ada 6 orang sahabat, mereka perkecualikan. 6 orang itu Abu Dar, Ammar, Salman Al-Farisi, ya. Kemudian Al-Miqdad dan Jabir Ibnu Abdullah. Jelas ya? Datang dalam sebagian riwayat disebut Anas bin Malik. Nah, ini orang Syiah sering terbalik-balik ya. Kalau riwayat sebelumnya dia cela Anas bin Malik, berdusta atas nama Nabi. Kalau di riwayat yang ini dia katakan Anas bin Malik itu tidak dikafirkan. Nah, ini sering terbolak-balik juga orang Syiah di situ. Baik. Kemudian dari poin yang terakhir mungkin karena waktu kita sudah hampir selesai. Ya. Jadi sejumlah ayat yang beliau bawakan di sini ini terkait dengan keutamaan para sahabat ya. Dan sangat bagus sekali kita perhatikan sebenarnya. Sangat penting kita perhatikan sebab di dalamnya ini terdapat penyebutan tentang keutamaan para sahabat, kemuliaan para sahabat. Ya, dan bagaimana orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Orang-orang Syiah melanggar hal tersebut. Maka ini pembelajaran yang sangat penting agar supaya kita itu cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Andai kata tidak ada manfaat yang lain kecuali ini, maka itu sudah cukup ya sebagai kebaikan dan manfaat. Cukup sebagai kebaikan dan apa? Kebaikan dan manfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sekelompok orang yang mencintai suatu kaum dan belum berjumpa dengan mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma man ahabba." Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita banyak membaca tentang keutamaan para sahabat, apalagi dari ayat-ayat Al-Quran, kita baca tafsirnya, ternyata itu pujian terhadap para sahabat. Dan banyak ayat, puluhan ayat. Tapi banyak dari kita baca, kadang kita tidak paham. Di situ ada keutamaan para sahabat. Jelas ya? Maka seorang ketika semakin cinta kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu akan menumbuhkan kecintaannya yang lebih besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada sahabatnya, ini membuatnya lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan membuat dia dikumpulkan bersama Nabi Muhammad dan para sahabatnya di surga. Al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang bersama siapa yang dia cintai. Iya. Karena itu siapa yang selalu membela kedudukan para sahabat diharapkan mereka adalah yang paling terdepan menemani Nabi dan para sahabatnya di surga. Ini keutamaan yang sangat besar. Ya, karena itu para ulama
kalau membantah Syiah, mereka itu sangat serius. Iya. Dan mereka sangat bersemangat. Karena memang di belakangnya terdapat manfaat-manfaat yang besar. Di akhir-akhir pembahasan, penulis rahimahullahu ta'ala itu menjelaskan tentang siapa yang menjadi wali-wali Allah. Iya. Kemudian ada tingkatan yang dipuji di sini. Iya. Yang paling tingginya tingkatan para nabi, kemudian siddiq, kemudian syuhada, dan orang-orang saleh. Itu berurut disebut dalam Al-Quran. Dan disebutkan wali-wali Allah itu siapa. Orang Syiah menyelisih hal itu. Bagi mereka, Imam 12 lebih tinggi dari semuanya. Dan bagi mereka yang namanya wali itu, cuman Imam Syiah saja. Selain dari Imam Syiah itu bukan wali. Padahal di dalam Al-Quran dibuka wali-wali Allah itu luas. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran atas mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa wali-wali Allah? Kriteria umum, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan ayat ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang Allah perintah ya kepada engkau. Kalau engkau tidak sampaikan, maka itu artinya engkau belum menyampaikan amanah, risalah. Wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah telah membuat engkau maksum dari manusia, terjaga dari manusia. Ini kata penulis rahimahullah, orang Syiah menyelisih hal ini. Bagi orang Syiah, masih ada perintah-perintah Allah yang belum disampaikan oleh Nabi. Iya. Masih ada yang belum disampaikan. Jangankan hadits biasa. Al-Quran saja bagi orang Syiah, Al-Quran yang kita pegang itu kurang. Ya. Al-Quran yang kita pegang itu apa? Itu kurang. Mereka punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Di riwayat mereka yang paling sahih, di Usulul Kafi itu, disebutkan bahwa di Al-Quran mereka itu, ya, jumlahnya besarnya 3 kali lipat dari Al-Quran kita. Dan yang paling menariknya, tidak ada satu huruf pun di Al-Quran mereka berada di Al-Quran kita. Jelas ya? Ini di riwayat mereka yang paling sahih. Dan ada riwayat-riwayat lain mereka. Orang Syiah kan biasa kontradiksi. Ya belasan riwayat mereka tentang Al-Quran. Iya. Di dalam hal tersebut. Jadi kalau dia katakan Nabi menyampaikan ini, Nabi itu belum menyampaikan. Dan Nabi itu tidak maksum. Jangankan Nabi, Allah saja tidak maksum bagi orang Syiah. Orang Syiah punya akidah namanya akidah al-bada. Allah itu bisa berubah pikiran. Ya. Coba bayangkan Allah bisa berubah pikiran. Jadi katanya harusnya ketetapan imam itu sudah berjalan di tahun 70, Allah berubah pikiran, nanti di tahun 140 baru terjadi. Ya. Jelas ya? Ini akidah al-bada bagi mereka. Dan ini salah satu keyakinan orang-orang Syiah, ada di buku-buku mereka. Dan ini dari kekufuran yang nyata. Baik, wallahu ta'ala alam. Sudah masuk? Baik. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan di siang hari ini. Dan alhamdulillah hal yang ingin kita tekankan terkait dengan Syiah ini, inti dari materi saya sudah sampaikan walaupun tidak seluruh poin yang kita terangkan dari penulis rahimahullahu ta'ala, tapi sudah bisa menjadi gambaran. Dan juga buku saku yang dibagikan ini, jadi termasuk materi penting ya, tentang keutamaan, tentang penyimpangan orang-orang Syiah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua. Ya wallahu taala alam. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.